الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam penyampaian materi tentang muqaddimah terjemah Al-Quran Al-Karim terjemahan Depak RI. Kali ini kita telah sampai ke bab 2 bagian B tentang sejarah ringkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Sejarah ringkas. A kecil, kota Makkah. Makkah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagangan antara Yaman, Arabia Selatan, dan Syam dekat Lautan Tengah. Kedua negara ini zaman dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil, antara lain Makkah. Dipandang dari segi geografis, kota Makkah hampir terletak di tengah-tengah Jazirah Arabia. Oleh karena itu, kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai Makkah. Seperti halnya juga penduduk kota Makkah, tidaklah amat sukar bagi mereka bepergian ke negeri-negeri tetangganya seperti ke Syam, Hirah, dan Yaman. Tidaklah mengherankan bila mana semangat dagang berkembang di kalangan penduduk Makkah. Dalam kota Makkah terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah. Bangsa Arab pada umumnya memuliakan tempat suci ini. Pembangunan Baitullah ini menurut sejarah Islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam kemudian kawin atau nikah dengan penduduk Makkah dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap di kota ini turun-temurun. Keturunan Nabi Ismail ini disebut Bani Ismail atau Adnaniyun. Pada waktu bendungan besar di Ma'rib di Arabia Selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilah-kabilah Arab Selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnya menuju ke arah utara. Di antara mereka, satu rombongan yang dipimpin oleh Haris bin Amir yang bergelar Khuza'ah berpindah menuju Makkah. Mereka berhasil mengalahkan penduduk Makkah atau suku Jurhum dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun-temurun. Dalam masa pemerintahan Khuza'ah inilah Banu Ismail berkembang biak dan dengan beransur-ansur mereka meninggalkan negeri ini bertebaran ke pelosok-pelosok Jazirah Arab
Hanya yang tinggal di kota ini dari Banu Ismail ialah suku Quraisy. Mereka sama sekali tak punya kekuasaan atas kota Makkah ini dan juga atas Ka'bah. Kira-kira abad kelima Miladiah, seorang pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Qusay telah berhasil merebut kekuasaan kota Mekkah dari tangan kaum Khuza'ah. Setelah mereka berabad-abad lamanya menguasai kota Makkah, kekuasaan yang direbutnya itu meliputi bidang pemerintahan dan keagamaan. Dengan demikian, Qusay menjadi pemimpin agama dan pemerintahan kota Makkah. Di bidang pemerintahan, Qusay meletakkan dasar-dasar demokrasi. Dia membagi-bagi kekuasaan antara pemimpin Quraisy. Untuk tempat bermusyawarah para pemimpin itu, dibangunnya balai permusyawaratan yang mereka namakan Darun Nadwah. Di tempat inilah mereka membahas dan memecahkan segala persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Ketua dari balai ini adalah Qusay sendiri. Kekuasaan dan kepemimpinan Qusay atas kota Mekkah ini mendapatkan dukungan dari segenap kabilah-kabilah Arab. Pada masa-masa selanjutnya, nampaklah pertumbuhan kota Makkah dengan organisasinya yang sederhana itu. Lebih-lebih sesudah kerajaan Himyariyah di Arabia Selatan mulai runtuh, kira-kira pada permulaan abad yang ke-6 Miladiah. Kesadaran bahwa kepentingan kota harus lebih diutamakan daripada kepentingan suku sendiri sudah pula tumbuh pada penduduk Mekah. Segala sengketa antara mereka selalu dapat diselesaikan secara damai. Mereka menghindari terjadinya pertumpahan darah di daerah kota Makkah, karena hal itu berarti menodai kesucian kota itu yang sudah menjadi kepercayaan sejak berabad-abad lamanya. Selain daripada itu, mereka pun sangat berkepentingan akan ketentraman kota Makkah. Setiap tahun pada bulan-bulan haji, bangsa Arab dari segala penjuru datang berkunjung ke Makkah sebagai suatu kewajiban agama. Tidak sedikit keuntungan penduduk Makkah dari hasil kunjungan keagamaan ini. Kunjungan itu berjalan lancar bila mana keadaan kota Makkah itu selalu aman dan tentram, serta kesuciannya senantiasa terpelihara. Kaum Quraisylah yang diberi kepercayaan oleh bangsa Arab untuk menjaga kesucian dan keamanan kota Makkah ini. Mengenai keagamaan, sejak Qusay berhasil menggulingkan kekuasaan orang-orang Khuza'ah, dialah yang memegang pimpinan agama. Bangsa Arab mengakui bahwa hak pemeliharaan atas Ka'bah dalam Makkah itu hanya pada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu tindakan Qusay mengambil alih kekuasaan atas Ka'bah dari orang-orang Khuza'ah segera dibenarkan dan diakui oleh bangsa-bangsa Arab, karena Qusay adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan demikian, hanya dialah yang berhak menjaga, membuka dan menutup pintu Ka'bah serta memimpin upacara keagamaan di rumah suci itu. Setelah Qusay meninggal, pimpinan dilanjutkan oleh keturunannya. B. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dikala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya, lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota Makkah seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Bayi itu yatim. Bapaknya yang bernama Abdullah meninggal kurang lebih 7 bulan sebelum dia lahir. Kehadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan penuh kasih sayang, dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'bah. Di tempat suci inilah
bayi itu diberi nama Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut penanggalan para ahli, kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Miladiah. Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun gajah, karena pada tahun itu kota Makkah diserang oleh suatu pasukan tentara orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani Abyssinia yang memerintah di Yaman, dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu Abraha berkendaraan gajah. Belum lagi maksud mereka tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil. Oleh karena pasukan itu menggunakan gajah, maka orang Arab menamakan bala tentara itu pasukan bergajah. Sedangkan tahun terjadinya peristiwa ini disebut tahun gajah. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qusay, pahlawan suku Quraisy. Yang berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza'ah atas kota Makkah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Disinilah silsilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW bertemu. Baik keluarga dan pihak bapak maupun dari pihak ibu, keduanya termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Makkah, terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan, menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah atau wanita dusun di padang pasir, agar bayi-bayi itu dapat menghirup hawa yang bersih, terhindar dari penyakit-penyakit kota, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Demikianlah halnya Nabi Muhammad SAW. Beliau diserahkan oleh ibunya kepada seorang perempuan yang baik. Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempatnya tidak jauh dari kota Makkah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. C. Kematian ibu dan kakek. Sesudah berusia 5 tahun, Muhammad SAW diantarkannya ke Makkah kembali kepada ibunya Siti Aminah. Setahun kemudian, yaitu sesudah ia berusia kira-kira 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman, sahaya peninggalan ayahnya. Maksud membawa Nabi ke Madinah, pertama untuk memperkenalkannya kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua untuk menziarahi makam ayahnya. Maka di situ diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat pada waktu sakit sampai meninggal, dan pusara tempat ayahnya dimakamkan. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah kepada anaknya tentang ayahnya itu. Demikian terharunya sehingga sampai sesudah ia diangkat menjadi Rasul dan sesudah ia berhijrah ke Madinah, peristiwa itu sering disebut-sebutnya. Mereka tinggal di situ kira-kira 1 bulan, kemudian pulang kembali ke Mekah. Dalam perjalanan mereka pulang pada suatu tempat, Abwa namanya, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di situ juga. Abwa ialah nama sebuah desa yang terletak antara Madinah dan Juhfah, kira-kira sejauh 23 mil
di sebelah selatan kota Madinah. Dapatlah dibayangkan betapa sedih dan bingungnya Muhammad SAW menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu. Baru beberapa hari saja ia mendengar cerita ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggalkannya selagi Muhammad SAW dalam kandungan. Sekarang ibunya telah meninggal pula di hadapan matanya sendiri, sehingga ia sudah tinggal sebatang kara menjadi seorang yatim piatu, tiada berayah dan tiada beribu. Setelah selesai pemakaman ibundanya, Nabi Muhammad SAW segera meninggalkan kampung Abwa, kembali ke Makkah dan tinggal bersama-sama dengan kakeknya Abdul Muttalib. Disinilah Nabi Muhammad SAW diasuh sendiri oleh kakeknya dengan penuh kecintaan. Usia Abdul Muttalib pada waktu itu mendekati 80 tahun. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang disegani dan dihormati oleh segenap kaum Quraisy pada umumnya dan penduduk kota Makkah pada khususnya. Demikian penghormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia ini, sampai anak-anaknya sendiri tidak ada yang berani mendahului menduduki tikar yang disediakan khusus baginya di sisi Ka'bah. Disebabkan kasih sayang kakeknya Abdul Muttalib, Muhammad SAW dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya karena kematian ibunya. Tetapi keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Orang tua yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 81 tahun. Muhammad SAW ketika itu baru berusia 18 tahun. Baru berusia 8 tahun. Meninggalnya Abdul Muttalib itu bukan saja merupakan kemalangan besar bagi Muhammad SAW, tetapi juga merupakan kemalangan dan kerugian bagi segenap penduduk Mekah. Dengan meninggalnya Abdul Muttalib itu, penduduk Makkah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas, bijaksana, berani, dan perwira yang tidak mudah mencari gantinya. Sesuai dengan wasiat Abdul Muttalib, maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri. Selama dalam asuhan kakek dan pamannya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka. Pengalaman-pengalaman penting Nabi Muhammad SAW. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya Abu Talib membawa barang dagangan ke Syam. Sebelum mencapai kota Syam, baru sampai ke Busra, bertemulah kafilah Abu Talib dengan seorang pendeta Nasrani yang alim, Buhairah. Namanya Buhairah. Pendeta itu melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW, maka dinasihatilah Abu Talib agar mereka membawa keponakannya itu pulang ke Makkah, sebab dia khawatir kalau Muhammad SAW ditemukan oleh orang Yahudi yang pasti akan menganiayanya. Abu Talib segera menyelesaikan dagangannya dan kembali ke Makkah. Nabi Muhammad SAW sebagaimana biasanya pada masa kanak-kanak itu, dia kembali ke pekerjaannya, menggembala kambing keluarga dan kambing penduduk Makkah yang lain yang dipercayakan kepadanya. Pekerjaan menggembala kambing ini membuahkan didikan yang amat baik pada diri Nabi, karena pekerjaan ini memerlukan keuletan, kesabaran, dan ketenangan serta keterampilan dalam tindakan.
Pada waktu Nabi Muhammad SAW berumur 15 tahun, terjadilah peristiwa yang bersejarah bagi penduduk Makkah, yaitu kejadian peperangan antara suku Quraisy dan Kinanah di satu pihak dengan suku Qais Ailan di lain pihak. Nabi Muhammad SAW ikut aktif dalam peperangan ini, memberikan bantuan kepada paman-pamannya dengan menyediakan keperluan peperangan. Peperangan ini terjadi di daerah suci pada bulan-bulan suci pula, yaitu pada bulan Zulqa'dah. Menurut pandangan bangsa Arab, peristiwa itu adalah pelanggaran terhadap kesucian, karena melanggar kesucian bulan Zulqa'dah. Sebenarnya dilarang berkelahi, berperang, menumpahkan darah. Oleh karena demikian, perang tersebut dinamakan Harbul Fijar, yang artinya perang yang memecahkan kesucian. Semenjak wafatnya Abdul Muttalib, kota Makkah mengalami kemerosotan. Ketertiban kota Makkah tidak terjaga. Keamanan harta benda, diri pribadi tidak mendapat jaminan. Orang-orang asing menderita segala macam pemerasan terang-terangan. Kadang-kadang mereka dirampok, bukan saja barang dan harta bendanya, akan tetapi juga istri dan anak perempuannya. Perbuatan-perbuatan yang demikian membawa suasana Makkah kacau dan genting. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, akan merugikan penduduk Makkah sendiri atau suku Quraisy. Akhirnya timbullah keinsyafan di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy untuk memulihkan kembali ketertiban kota Makkah itu. Maka berkumpullah pemuka-pemuka dari Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad bin Uzzah, Bani Zuhrah bin Kilab, dan Bani Tamim bin Murrah. Dalam pertemuan ini, pemimpin-pemimpin Quraisy mengikat sumpah bahwa tidak seorang pun yang akan teraniaya, lagi di kota Makkah, baik oleh penduduknya sendiri ataupun orang lain. Barang siapa yang teraniaya, dia harus dibela bersama-sama. Demikianlah isi dari sumpah itu yang dalam sejarah disebut Halful Fudul. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan sesudah menjadi Rasul bahwa dia menyaksikan pertemuan paman-paman beliau itu di rumah Abdullah bin Juda'an pada waktu berusia belasan tahun. Hasil pertemuan pemuka-pemuka Quraisy itu membawa perubahan yang baik bagi kota Makkah, hingga kota ini kembali aman dan selanjutnya memegang peranan penting dalam sejarah perkembangan bangsa Arab. Meningkat masa dewasa, Nabi Muhammad SAW mulai berusaha sendiri dalam penghidupannya. Karena dia terkenal orang yang jujur, maka seorang janda kaya bernama Siti Khadijah mempercayai beliau untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam, beliau ditemani oleh seorang pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah selesai menjual belikan barang dagangan di Syam dengan memperoleh laba yang tidak sedikit, mereka pun kembali ke Makkah. Sesudah Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan ke Syam itu, datanglah lamaran dari pihak Siti Khadijah kepada beliau. Lalu beliau menyampaikan hal itu kepada pamannya. Setelah tercapai kata sepakat, pernikahannya dilangsungkan. Pada waktu itu umur Nabi SAW 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah kurang lebih 40 tahun. Perkawinan ini telah memberi Muhammad SAW ketenangan dan keteramanan. Muhammad SAW memperoleh cinta kasih yang tulus dari seorang perempuan yang kemudian hari merupakan orang yang pertama-tama mengakui kerasulannya dan senantiasa siap sedia menyertai dia dalam segala penderitaan dan kesusahan dengan pengorbanan harta sekalipun.
Nama Nabi Muhammad SAW bertambah populer di kalangan penduduk Makkah sesudah beliau mendamaikan pemuka-pemuka Quraisy dalam sengketa mereka memperbaharui bentuk Ka'bah. Pada permulaannya mereka nampak bersatu dan bergotong royong mengerjakan pembaharuan Ka'bah itu. Tetapi ketika sampai kepada peletakan batu hitam Al-Hajarul Aswad ke tempat asalnya, terjadilah perselisihan sengit antara pemuka-pemuka Quraisy. Mereka masing-masing merasa berhak untuk mengembalikan batu suci itu ke tempat asalnya semula. Akhirnya disepakati yang akan menjadi hakim adalah orang yang pertama datang, dan pada saat yang kritis ini datanglah Muhammad SAW yang disambut dan segera disetujui mereka. Maka diambilnyalah sehelai kain, lalu dihamparkannya dan Al-Hajarul Aswad diletakkannya di tengah-tengah kain itu. Kemudian disuruhnya tiap-tiap pemuka golongan Quraisy bersama-sama mengangkat tepi kain ke tempat asal Al-Hajarul Aswad itu. Ketika sampai ke tempatnya, maka batu hitam itu pun diletakkan dengan tangannya sendiri ke tempatnya. Dengan demikian selesailah persengketaan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Pada waktu kejadian ini usia Nabi Muhammad SAW sudah 35 tahun dan dikenal dengan nama Al-Amin yang dipercaya. Akhlak Nabi SAW dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai tingkat menjadi Rasul, beliau terkenal sebagai seorang yang jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. Berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda-pemuda dan penduduk kota Makkah pada umumnya yang gemar berfoya-foya dan bermabuk-mabukan. Karena demikian jujurnya dalam perkataan dan perbuatan, maka beliau diberi julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ahli sejarah menuturkan bahwa Muhammad SAW sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk korban berhala-berhala seperti lazimnya orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Ia sangat benci kepada berhala itu dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala itu. Untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari, dia berusaha sendiri mencari nafkah karena orang tuanya tidak meninggalkan harta warisan yang cukup. Sesudah dia menikah dengan Siti Khadijah, dia berdagang bersama dengan istrinya dan kadang-kadang berdagang dengan orang lain. Sebagai seorang manusia yang bakal menjadi pemimpin umat manusia, Muhammad SAW memiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar. Kecerdasan pikirannya, ketajaman otaknya, kehalusan perasaannya, kekuatan ingatannya, kecepatan tanggapannya, kekerasan kemauannya. Segala pengalaman hidupnya mendapat pengolahan yang sempurna dalam jiwanya. Dia mengetahui babak-babak sejarah negerinya, kesedihan masyarakat dan keruntuhan agama bangsanya. Pemandangan itu tidak dapat hilang dari pikirannya. Dia mulai menyiapkan dirinya atau bertahanus untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempurna. Untuk bertahanus ini dipilihnya tempat di sebuah gua kecil yang bernama Hira, yang terletak pada sebuah bukit yang bernama Jabal Nur, Bukit Cahaya, yang terletak kira-kira 2 atau 3 mil sebelah utara kota Makkah. Walaupun Nabi Muhammad SAW dengan daya pikirannya yang jernih itu berusaha merenungkan tentang pencipta alam raya ini, namun sebelum kenabiannya itu
Namun sebelum kenabiannya, dia tidaklah sampai kepada hakikat penciptanya, sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat ke-42 Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Artinya, dan begitulah telah kami wahyukan kepadamu suatu ruh atau Al-Quran dari perintah kami. Kamu belum pernah mengetahui apakah kitab dan apakah iman. Dan surah 93 Ad-Duha ayat 7 Allah berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Muhammad menjadi Rasul. Ketika menginjak usia 40 tahun, Muhammad SAW lebih banyak mengerjakan tahannus dari waktu-waktu sebelumnya. Pada bulan Ramadan dibawanya perbekalan lebih banyak dari biasanya, karena akan bertahannus lebih lama dari waktu-waktu sebelumnya. Dalam melakukan tahannus, kadang-kadang beliau bermimpi mimpi yang benar, ar-ru'ya as-shadiqah. Pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Miladiah, pada waktu Nabi Muhammad SAW sedang bertahannus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu dan menyuruh Muhammad SAW untuk membacanya. Katanya, bacalah. Dengan terperanjat Muhammad SAW menjawab, aku tidak dapat membaca. Beliau lalu direngkuh beberapa kali oleh malaikat Jibril alaihissalam hingga nafasnya sesak, lalu dilepaskan olehnya seraya menyuruhnya membaca sekali lagi, bacalah. Tetapi Muhammad SAW masih tak menjawab, aku tidak dapat membaca. Begitulah keadaan berulang sampai 3 kali. Dan akhirnya Muhammad SAW berkata, apa yang kubaca? Kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu teramat mulia, yang mengajarkan dengan pena tulis baca, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah yang ke-96, surah Al-Alaq ayat 1-5. Inilah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan inilah pula saat pengobatan beliau sebagai Rasulullah atau utusan Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan risalahnya. Pada saat menerima pengangkatan menjadi Rasul, umur beliau mencapai 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut tahun bulan atau Komariah, 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut tahun matahari atau Syamsiah. Setelah menerima wahyu ini, beliau terus pulang ke rumah dalam keadaan gemetar, sehingga minta diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah. Istri yang patuh dan setia itu segera menyelimutinya. Setelah agak reda cemasnya, maka diceritakannya kepada istrinya segala yang terjadi atas dirinya dengan perasaan cemas dan khawatir. Tetapi istri yang bijaksana itu sedikit pun tidak memperlihatkan kekhawatiran dan kecemasan hatinya. Bahkan dengan khidmat ia menatap muka suaminya seraya berkata, bergembiralah hai anak pamanku, tetapkanlah hatimu demi Tuhan yang jiwa Khadijah di dalam tangannya. Saya harap engkaulah yang akan menjadi nabi bagi umat kita ini. Allah tidak akan mengecewakan engkau. Bukankah engkau yang senantiasa berkata benar, yang selalu menumbuhkan tali silaturahim? Bukankah engkau yang senantiasa menolong anak yatim, memuliakan tetamu, dan menolong setiap orang yang ditimpa kemalangan dan kesengsaraan? Demikianlah Siti Khadijah menenteramkan hati suaminya.
Karena terlampau lelah setelah mengalami peristiwa besar yang baru saja terjadi itu, maka beliau pun tertidur. Sementara itu Siti Khadijah pergi ke rumah anak pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang yang menyembah berhala. Telah lama memeluk agama Nasrani dan dapat menulis dengan bahasa Ibrani. Telah mempelajari serta menyalin ke bahasa Arab isi kitab Injil dan Taurat. Usianya sudah lanjut dan matanya sudah buta. Lalu diceritakannya oleh Siti Khadijah apa yang terjadi atas diri suaminya. Setelah didengarnya cerita Khadijah itu, lalu ia berkata, "Kudus, kudus demi Tuhan yang jiwa Waraqah di dalam tangannya. Jika engkau membenarkan aku, ya Khadijah, sesungguhnya telah datang kepadanya Muhammad Namus Akbar, petunjuk yang maha besar, sebagai pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia sesungguhnya akan menjadi nabi bagi umat kita ini, dan katakanlah kepadanya, hendaklah ia tetap tenang." Siti Khadijah kembali ke rumahnya, lalu diceritakannya apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah dengan kata-kata yang lemah lembut yang dapat menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab-kitab tarikh diriwayatkan bahwa setelah badan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan telah segar kembali dan telah seperti sedia kala, suaranya sudah beransur terang, maka Khadijah mengajak Nabi untuk segera pergi menemui Waraqah bin Naufal di rumahnya, dengan maksud hendak bertanya lebih lanjut secara langsung kepadanya tentang peristiwa yang telah menimpa diri Nabi yang terjadi dalam gua Hira tersebut. Sesampainya Nabi bersama Khadijah di rumah Waraqah bin Naufal, lalu satu sama lain menyampaikan penghormatannya. Kemudian Waraqah menanyakan maksud kedatangan Nabi berdua dengan Khadijah. Setelah Khadijah memperkenalkan Nabi kepada Waraqah, lalu Nabi menceritakan apa-apa yang baru dialaminya. Kemudian Waraqah berkata, "Kudus, kudus, hai Muhammad, anak saudaraku, itu adalah rahasia yang paling besar yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai, kiranya aku dapat menjadi muda dan kuat. Semoga aku masih hidup dapat melihat ketika engkau dikeluarkan atau diusir kaummu." Nabi setelah mendengar perkataan Waraqah yang demikian itu, lalu beliau bertanya, "Apakah mereka, kaumku, akan mengusir aku?" Waraqah menjawab, "Ya, semua orang yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa ini, mereka tetap dimusuhi. Jikalau aku masih menjumpai hari dan waktu engkau dimusuhi itu, aku akan menolong engkau dengan sekuat tenagaku." Dengan keterangan Waraqah itu, Nabi pun merasa mendapat keterangan dan penjelasan yang jelas tentang peristiwa yang baru dialaminya itu. Juga Khadijah memegang teguh keterangan-keterangan Waraqah itu, dan memang itulah yang dinanti-nantikan selama ini, berita gembira tentang keangkatan suaminya menjadi Rasul. G. Peranan Khadijah di saat-saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Siti Khadijah adalah masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertemu pada Qusay. Jika diuraikan silsilah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah adalah demikian: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay,
Jadi di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah inilah yang paling dekat nasabnya dengan beliau. Siti Khadijah adalah seorang janda keturunan bangsawan Quraisy. Ia telah 2 kali menikah. Yang pertama dengan Atiq bin Abdul Al-Makhzumi, seorang laki-laki masih tergolong keluarga bangsawan Quraisy. Pernikahan Siti Khadijah dengan suaminya yang pertama ini lama berlangsung, hanya menurunkan seorang putri bernama Hindun karena Atiq meninggal dunia. Kemudian Siti Khadijah nikah lagi dengan Nabash bin Zurarah At-Taimi, juga seorang laki-laki masih keturunan keluarga bangsawan Quraisy. Pernikahan Siti Khadijah dengan Nabash ini menurunkan seorang putra bernama Halal dan seorang putri juga bernama Hindun. Pernikahan dengan suaminya yang kedua ini pun tidak lama berlangsung karena Nabash meninggal dunia pula, sehingga kedua kalinya Siti Khadijah menjadi janda. Siti Khadijah mempunyai pribadi luhur dan akhlak yang mulia. Dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa memelihara kesucian dan martabat dirinya. Ia menjauhi adat istiadat yang tidak senonoh wanita-wanita Arab jahiliyah pada waktu itu, sehingga oleh penduduk Makkah ia diberi gelar At-Tahirah. Ia mempunyai pikiran yang tajam, lapang dada, kuat himmah, dan tinggi cita-citanya. Ia suka menolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan sangat penyantun kepada orang-orang yang lemah. Di samping itu, ia adalah seorang wanita yang pandai berdagang. Perdagangannya tidak dikerjakannya sendiri, melainkan dibawa oleh beberapa orang kepercayaannya atau oleh orang-orang yang sengaja mengambil upah untuk membawakan dagangannya ke negeri Syam dan lain-lain. Perdagangannya sangat maju, sehingga ia adalah terhitung seorang wanita yang kaya raya dan sangat dermawan dalam masyarakat Quraisy kota Makkah pada saat itu. Meskipun Siti Khadijah telah 2 kali menikah, telah menjadi janda dan mempunyai anak, tetapi banyak laki-laki yang meminangnya untuk mengambilnya menjadi istri. Tetapi semua pinangan yang dimajukan itu ditolaknya dengan cara yang bijaksana dan sangat halus, sehingga laki-laki yang telah ditolak pinangannya itu tidak merasa tersinggung atau merasa dihina. Demikianlah kebesaran pribadi dan ketinggian budi wanita pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam qadarnya, bahwa wanita pilihan ini akan menjadi istri seorang utusan Allah yang akan memperbaiki akhlak kaumnya dan mengangkat derajat kaumnya yang bergelimang dalam lumpur kesesatan dan kehinaan ke derajat kemuliaan dan kebahagiaan yang kekal abadi. Adapun peranan Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW yang patuh dan setia ini pada saat Nabi menerima wahyu dan diangkat sebagai Rasulullah atau utusan Allah, secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Siti Khadijah kenal benar akan jiwa, pribadi, serta akhlak suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sejak kecil hingga dewasa, dan kemudian menjadi suaminya yang tidak puas, bahkan sangat tidak suka kepada adat istiadat. Sangat tidak suka kepada adat istiadat kaumnya yang menyembah dan mendewakan patung dan berhala. Demikian pula ia sangat benci kepada kegemaran kaumnya berjudi dan meminum khamar, serta melakukan perbuatan-perbuatan di luar pri kemanusiaan, seperti membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup karena malu dan takut miskin. 2.
Siti Khadijah memberi suaminya kesempatan dan keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk memasuki kehidupan berpikir dan alam nafsani, untuk mencari hakikat yang benar dan mutlak. Suaminya diberi dorongan semangat agar terus mencari hakikat yang benar dan mutlak itu, dengan tidak dibebani persoalan-persoalan rumah tangga, dan untuk membantu melancarkan roda perdagangannya, karena kesemuanya itu telah diurus oleh Siti Khadijah sendiri. Dan ketika suaminya bertafakur atau bertahanus di Gua Hira, disediakannya perbekalan untuk tinggal selama beberapa hari dalam melakukan tahanus mencari hakikat yang benar itu. 3. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keraguan dan kebimbangan menghadapi kejadian-kejadian yang dilihatnya dalam tidurnya atau mimpi yang benar, Siti Khadijah sebagai istri yang setia meyakinkan suaminya bahwa dengan akhlaknya yang mulia dan tidak pernah berdusta atau menyakiti orang lain, mustahil ia akan diganggu atau digoda oleh jin dan setan. 4. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam kegelisahan dan kebingungan setelah menerima wahyu yang pertama, Siti Khadijah menghibur dan meyakinkan hati suaminya bahwa suaminya akan menjadi nabi dan akan mengangkat derajat kaumnya dari lembah kehinaan dan kesesatan ke derajat kemuliaan dan kebahagiaan abadi. Kemudian setelah hilang keraguan dan kecemasan suaminya, pergilah ia ke Waraqah bin Naufal menceritakan perihal yang dialami suaminya, dan oleh Waraqah ditegaskan berdasarkan pengetahuannya dalam kitab Injil yang dipelajarinya bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi nabi. 5. Ketika suaminya menerima wahyu yang kedua berisi perintah menyuruh memulai bekerja dan berjuang menyiarkan agama Allah dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid, Siti Khadijah adalah orang wanita pertama yang percaya bahwa suaminya adalah Rasulullah atau utusan Allah, dan kemudian ia menyatakan keislamannya tanpa ragu-ragu dan bimbang sedikit jua pun. Peranan Siti Khadijah sebagai istri dan wanita pilihan yang memang telah ditetapkan oleh Allah dan qadarnya adalah sangat besar dalam usaha suaminya untuk menyeru dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid dan meninggalkan agama berhala dan adat istiadat jahiliyah. Tugas Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, selama lebih kurang 2,5 tahun lamanya sesudah menerima wahyu yang pertama, barulah Rasulullah SAW menerima wahyu yang kedua. Dikala menunggu-nunggu kedatangan wahyu kedua itu, kembali Rasulullah SAW diliputi perasaan cemas dan khawatir kalau wahyu itu putus. Malahan hampir saja beliau berputus asa, tetapi ditetapkannya hatinya dan beliau terus bertahanus sebagaimana biasa di Gua Hira. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Beliau menengadah, tampaklah malaikat Jibril alaihissalam, sehingga beliau menggigil ketakutan dan segera pulang ke rumah. Kemudian minta kepada Siti Khadijah supaya menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itu, datanglah Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Allah yang kedua kepada beliau yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war ruzda fahjur,
wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Besarkanlah nama Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan maksiat. Janganlah kamu memberi karena hendak memperoleh yang lebih banyak, dan hendaklah kamu bersabar untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Quran Surat 74 Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu ini, maka jelaslah sudah apa yang harus beliau kerjakan dalam menyampaikan risalahnya, yaitu mengajak umat manusia menyembah Allah yang Maha Esa, yang tiada beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak sekutu baginya. Inilah permulaan perintah menyiarkan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Sesudah Rasulullah SAW menerima wahyu yang kedua yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah beliau secara sembunyi-sembunyi menyeru keluarganya yang tinggal dalam satu rumah dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat, seorang demi seorang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Maka yang mula-mula iman kepadanya ialah istri beliau sendiri, Siti Khadijah, disusul oleh putra pamannya yang masih amat muda, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah, budak beliau yang kemudian menjadi anak angkat beliau. Setelah itu beliau menyeru Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat karib yang telah lama bergaul, dan Abu Bakar pun segera beriman dan memeluk agama Islam. Dengan perantaran Abu Bakar, banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah binti Khattab, yaitu adik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beserta suaminya Sa'id bin Zaid Al-Adawi, dan beberapa orang penduduk Makkah lainnya dari kabilah Quraisy. Mereka itu diberi gelar As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk agama Islam. Mereka ini dapat gemblengan dan pelajaran tentang agama Islam dari Rasulullah SAW sendiri di tempat yang tersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam dalam kota Makkah. Menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwatul afrad, yaitu ajakan masuk Islam seorang demi seorang secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain. Kemudian sesudah ini turunlah firman Allah, surah yang ke-15, surah Al-Hijr ayat 94, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka jalankanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat ini memerintahkan kepada Rasul agar menyiarkan Islam dengan terang-terangan dan meninggalkan cara sembunyi-sembunyi itu. Maka mulailah Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya secara umum di tempat-tempat terbuka untuk menyembah Allah dan mengesakannya. Pertama kali seruan atau dakwah yang bersifat umum ini beliau tujukan kepada kerabatnya sendiri, lalu kepada penduduk Makkah pada umumnya yang terdiri atas bermacam-macam lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan,
hartawan maupun hamba sahaya. Kemudian pada kabilah-kabilah Arab dari pelbagai daerah yang datang ke Makkah untuk mengerjakan haji. Dengan seruan yang bersifat umum dan terang-terangan ini, maka Nabi Muhammad SAW dan agama baru atau Islam yang dibawanya menjadi perhatian dan pembicaraan ramai di kalangan masyarakat kota Makkah. Pada mulanya mereka anggap gerakan Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan dan bertahan hidup hanya sebentar saja. Oleh karena itu, sikap mereka terhadap Nabi acuh tak acuh dan mereka membiarkannya. Gerakan Nabi Muhammad SAW semakin meluas dan pengikut-pengikutnya bertambah banyak, dan seruan Nabi Muhammad SAW semakin tegas dan lantang. Beliau juga mulai mengecam agama berhala kaumnya dengan mencela sembahan mereka serta membodohkan pula nenek moyang mereka yang menyembah berhala-berhala itu. Reaksi orang Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy melihat gerakan Islam serta mendengar bahwa mereka dengan nenek moyang mereka dibodoh-bodohkan dan berhala-berhala mereka dihina-hina, bangkitlah kemarahan mereka dan mulailah mereka melancarkan permusuhan terhadap Nabi dan pengikut-pengikutnya. Banyaklah pengikut Nabi yang kena siksa di luar peri kemanusiaan, terutama sekali pengikut dari golongan rendah. Terhadap Nabi sendiri, mereka tidak berani melakukan gangguan badan karena beliau masih dilindungi paman beliau Abu Thalib, dan di samping itu beliau adalah keturunan Bani Hashim yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi dalam pandangan masyarakat Quraisy, sehingga beliau disegani. Pada suatu ketika datanglah beberapa pemuka-pemuka Quraisy menemui Abu Thalib, meminta agar dia menghentikan segala kegiatan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam, dan jangan mengecam agama mereka serta menghina nenek moyang mereka. Tuntutan mereka ini ditolak secara baik oleh Abu Thalib setelah mereka melihat perutusan itu tidak memberi hasil. Datanglah mereka kembali kepada Abu Thalib untuk menyatakan bahwa mereka tidak dapat membiarkan tingkah laku Nabi Muhammad SAW itu, dan mereka mengajukan pilihan kepadanya: menghentikan ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW atau mereka sendiri yang melakukannya. Setelah Abu Thalib mendengar ketegasan perutusan itu, timbullah rasa kekhawatiran akan terjadinya perpecahan dan permusuhan kaumnya. Namun tak sampai hati juga ia melarang keponakannya itu. Akhirnya dipanggilnya Nabi Muhammad SAW dan dia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya akan dijumpai oleh pemimpin-pemimpin kaummu. Mereka mengatakan kepadaku supaya aku mencegah kamu melakukan penyiaran Islam dan tidak mencela agama serta nenek moyang mereka. Maka jagalah diriku dan dirimu. Janganlah aku dibebani dengan sesuatu perkara di luar kesanggupanku." Mendengar ucapan itu, Nabi Muhammad SAW mengira pamannya tidak bersedia lagi melindunginya. Beliau berkata dengan tegas, "Demi Allah, wahai paman, sekiranya mereka letakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku dengan maksud agar aku tinggalkan pekerjaan ini, yaitu menyeru mereka kepada agama Allah, sehingga ia tersiar di muka bumi ini,
atau aku akan binasa karenanya, namun aku tidak akan menghentikan pekerjaan ini. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Nabi Muhammad SAW berpaling seraya menangis. Ketika berpaling hendak pergi itu, Abu Talib memanggil, "Menghadaplah kemari, hai anakku." Nabi pun kembali menghadap. Berkatalah pamannya, "Pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kamu karena suatu alasan pun selama-lamanya." Demikianlah tekad dan pembelaan Abu Talib terhadap Nabi seterusnya. Walaupun pemuka-pemuka Quraisy berkali-kali membujuknya, dalam pada itu beliau menginsyafi kekompakan orang-orang Quraisy menghadapi beliau. Oleh karena itu, beliau mengingatkan Bani Hashim dan Bani Muttalib agar tetap memelihara semangat setia keluarga, bahwa bila mana salah seorang dari mereka teraniaya, maka seluruh keluarga harus bangkit serentak membelanya. Peringatan Abu Talib ini disambut mereka dengan sungguh-sungguh, baik yang sudah Islam maupun yang masih kafir. Ada beberapa faktor yang mendorong orang Quraisy menentang Islam dan kaum muslimin. Antara lain ialah: pertama, persaingan berebut kekuasaan. Dalam kabilah besar Quraisy sudah sejak lama terdapat golongan-golongan keluarga besar yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Tunduk kepada Muhammad menurut pendapat mereka sama dengan tunduk menyerahkan pimpinan atau kekuasaan kepada keluarga Muhammad. Bani Abdul Muttalib, mereka tak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Kedua, ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa Islam. Orang Quraisy memandang diri mereka adalah lebih mulia dan tinggi dari golongan bangsa Arab lainnya. Sedangkan agama Islam memandang manusia itu sama saja. Hak dan martabatnya tidak berbeda antara hamba sahaya dengan tuannya, antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Oleh sebab itu, orang Quraisy enggan masuk agama Islam yang menurut anggapan mereka menurunkan martabat diri mereka dan merugikan kedudukan mereka. Ketiga, taklid kepada nenek moyang. Segala adat istiadat, kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan yang mereka dapati dari leluhur mereka diterima dan dipegang secara membabi buta, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, "Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana." Artinya, cukuplah bagi kami apa yang telah kami terima dari nenek moyang kami. Quran surat kelima Al-Maidah ayat 104. Hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Setelah orang-orang Quraisy merasa bahwa usaha-usaha mereka untuk melunakkan Abu Talib tidak berhasil, maka mereka melancarkan bermacam-macam gangguan-gangguan dan penghinaan kepada Nabi dan memperhebat siksaan-siksaan di luar pri kemanusiaan terhadap pengikut-pengikut beliau. Akhirnya Nabi tak tahan melihat penderitaan sahabat-sahabatnya itu, lalu menganjurkan agar mereka hijrah ke Habasyah atau Abisinia yang rakyatnya menganut agama Kristen, dan Rasul mengetahui
bahwa Raja Habasyah yaitu Najasyi dikenal adil. Maka berangkatlah rombongan pertama terdiri atas 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kemudian disusun oleh rombongan-rombongan yang lain hingga mencapai hampir 100 orang. Di antaranya Utsman bin Affan beserta istri beliau Ruqayyah yaitu putri Nabi, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib, dan lain-lain. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima sesudah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, yaitu tahun 615 Miladiah. Setibanya di negeri Habasyah, mereka mendapat penerimaan dan perlindungan yang baik dari rajanya. Sikap baik yang ditunjukkan Raja Najasyi membawa kegelisahan orang Quraisy. Karenanya mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah yang meminta agar mengembalikan orang-orang Makkah yang hijrah itu, dan permintaannya ditolak oleh raja. Sementara itu Rasulullah SAW tetap tinggal di Makkah, menyeru kaumnya ke dalam Islam walaupun gangguan bertambah sengit. Seorang demi seorang pengikut beliau bertambah. Berkat rahmat Allah masuklah ke dalam agama Islam pada masa ini 2 orang pemimpin Quraisy yang sangat perkasa, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Kedua orang ini pada mulanya penentang Islam yang amat keras. Kehadiran mereka dalam barisan Islam menghidupkan semangat kaum muslimin, karena mereka akhirnya menjadi benteng Islam. Masuknya Umar ke dalam agama Islam itu menimbulkan kejengkelan dan reaksi yang kuat di pihak Quraisy. Oleh sebab itu, mereka memperhebat usaha-usaha mereka untuk melumpuhkan gerakan Nabi Muhammad SAW. Pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sesudah orang Quraisy melihat bahwa segala jalan yang mereka tempuh untuk memadamkan dakwah atau seruan Nabi Muhammad SAW tidak memberi hasil, karena Bani Hashim dan Bani Muttalib, 2 keluarga besar Nabi Muhammad SAW, baik yang sudah Islam ataupun yang belum, tetap melindungi beliau. Maka mereka mencari taktik baru untuk melumpuhkan kekuatan Islam. Mereka mengadakan pertemuan dan mengambil keputusan untuk melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ialah dengan jalan memutuskan segala hubungan perkawinan, jual beli, ziarah menziarahi, dan lain-lain. Keputusan mereka itu ditulis di atas kertas dan digantungkan di Ka'bah. Dengan adanya pembukuan umum ini, maka Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam serta keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib terpaksa menyingkir dan menyelamatkan diri keluar kota Makkah. Selama 3 tahun lamanya menderita kemiskinan dan kesengsaraan. Banyak juga di antara kaum Quraisy yang merasa sedih akan nasib yang dialami keluarga Nabi itu. Dengan sembunyi-sembunyi pada waktu malam hari, mereka mengirim makanan dan keperluan lainnya kepada kaum kerabat mereka yang terasing di luar kota, seperti yang dilakukan oleh Hisham bin Amr. Akhirnya bangkitlah beberapa pemuka Quraisy menghentikan pemboikotan itu dan merobek-robek kertas pengumuman di atas Ka'bah itu. Dengan itu pulihlah kembali hubungan Bani Hashim dan Bani Muttalib dengan orang Quraisy. Akan tetapi nasib pengikut Nabi Muhammad SAW bukanlah menjadi baik. Bahkan orang-orang Quraisy lebih meningkatkan sikap permusuhan mereka. Nabi mengalami tahun kesedihan.
Belum lagi sembuh kepedihan yang dirasakan Nabi Muhammad SAW akibat pemboikotan umum itu, tibalah pula musibah yang besar menimpa dirinya, yaitu wafatnya paman beliau Abu Thalib dalam usia 87 tahun. Tidak berapa lama kemudian disusul oleh istrinya Siti Khadijah. Kedua musibah terjadi pada tahun ke-10 dari masa kenabian. Tahun ini dalam sejarah disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Baik Abu Thalib maupun Siti Khadijah telah banyak memberikan bantuan kepada Nabi SAW, moral dan material. Abu Thalib adalah orang yang amat berpengaruh dalam masyarakat. Dia merupakan perisai yang setiap saat memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Siti Khadijah adalah seorang wanita bangsawan dan hartawan di kota Makkah. Dia juga mempunyai pribadi dan pergaulan yang baik dalam masyarakat. Dialah yang menghibur hati Nabi SAW pada saat susah dan menghidupkan jiwa Nabi SAW pada waktu mengalami kesukaran. Dikorbankannya hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Kedua orang yang dicintainya itu telah meninggalkan beliau di saat-saat permusuhan Quraisy terhadap beliau sedang menjadi-jadi. Mereka sudah mulai berani menyakiti badan Nabi SAW. Akan tetapi segala macam musibah dan penganiayaan itu tidaklah mengendorkan semangat perjuangan Rasulullah SAW. Sesudah beliau melihat bahwa Makkah tidak lagi sesuai menjadi pusat dakwah Islam, maka beliau berdakwah keluar kota Makkah. Negeri yang dituju ialah Taif, daerah kabilah Thaqif. Beliau menjumpai pemuka-pemuka kabilah itu dan diajaknya mereka kepada agama Islam. Ajakan Nabi Muhammad SAW itu ditolak mereka dengan kasar. Nabi diusir, disorak-soraki, dan dikejar-kejar sambil dilempari dengan batu sampai berlindung di bawah pohon anggur di kebun Utbah dan Syaibah, anak Rabi'ah. Nabi Muhammad SAW menjalani Isra dan Mi'raj. Pada saat-saat menghadapi ujian yang maha berat dan tingkat perjuangan sudah pada puncaknya ini, gangguan dan hinaan, aniaya serta siksaan yang dialami beliau SAW dengan pengikut-pengikut beliau semakin hebat. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina, terus naik ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Disitulah beliau SAW menerima perintah langsung dari Allah tentang sholat 5 waktu. Hikmah Allah memerintahkan Isra dan Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan satu malam itu adalah untuk lebih menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus Allah ke tengah-tengah umat manusia untuk membawa risalahnya. Dengan demikian akan bertambahlah kekuatan batin sewaktu menerima cobaan dan musibah serta siksaan yang bagaimanapun juga besarnya dalam memperjuangkan cita-cita luhur mengajak seluruh umat manusia kepada agama Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Kejadian Isra dan Mi'raj ini di samping memberikan kekuatan batin kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan menegakkan agama Allah, juga menjadi ujian bagi kaum muslimin sendiri.
apakah mereka beriman dan percaya kepada kejadian yang mentakjubkan dan di luar akal manusia itu, yaitu perjalanan yang beratus-ratus mil serta menembus 7 lapis langit dan hanya ditempuh dalam 1 malam saja. Bagi kaum Quraisy, peristiwa Isra dan Mi'raj ini mereka jadikan senjata untuk menuduh Nabi sebagai seorang yang tidak beres otaknya, dan mereka jadikan bahan bermacam-macam hinaan dan olok-olokan yang sangat keji. Ilmu pengetahuan dewasa ini ditantang dengan membuka tabir rohani pengetahuan yang diberikan Allah kepada Nabi SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Penemuan ilmu membenarkan teori telepati transmisi massa dengan radio, telefotografi atau faksimil, dan lain-lain yang semula dianggap pekerjaan lamunan belaka. P. Orang Yathrib masuk Islam. Pada waktu musim haji tiba, datanglah ke Makkah kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tanah Arab. Di antara mereka itu terdapat jamaah Khazraj dan Yathrib. Sebagaimana biasanya setiap musim haji, Nabi Muhammad SAW menyampaikan seruan Islam kepada kabilah-kabilah yang sedang melakukan haji. Kali ini beliau menjumpai orang-orang Khazraj. Mereka ini sudah mempunyai pengertian tentang agama ketuhanan dan kerap kali mendengar dari orang Yahudi di negeri mereka tentang akan lahirnya seorang nabi pada waktu dekat. Segeralah mereka mencurahkan perhatian kepada dakwah yang disampaikan Nabi kepada mereka itu. Pada waktu itu juga langsung beriman setelah mereka yakin bahwa Muhammad SAW itu Nabi yang dinanti-nantikan. Peristiwa ini merupakan titik terang bagi perjalanan risalah Nabi Muhammad SAW. Orang Khazraj yang masuk Islam ini lebih dari 6 orang, tetapi merekalah yang membuka lembaran baru sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Setibanya mereka di Yathrib dari Makkah, mulailah mereka menyiarkan kepada kaum kerabat mereka tentang kebangkitan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang berada di Makkah. Berkat kegiatan mereka, hampir setiap rumah di Madinah sudah mendengar dan membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-12 sesudah kenabian, datanglah ke Makkah di musim haji 12 orang laki-laki dan seorang wanita penduduk Yathrib. Mereka menemui Rasulullah SAW secara rahasia di Aqabah. Di tempat inilah mereka mengadakan baiat atau perjanjian atas dasar Islam dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak, fitnah memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini dalam sejarah dinamakan Bai'atul Aqabah, Bai'atu Aqabatil Ula, perjanjian Aqabah yang pertama, karena dilangsungkan di Aqabah untuk pertama kalinya. Dinamakan pula Bai'atun Nisa atau perjanjian wanita, karena dalam baiat itu ikut seorang wanita bernama Afra binti Abid bin Sa'labah. Sesudah selesai pembaiatan ini, Rasulullah SAW mengirim Mus'ab bin Umair bersama mereka ke Yathrib untuk mengajarkan Al-Quran dan agama Islam. Maka agama Islam pun tersebar ke setiap rumah dan keluarga penduduk Yathrib.
kecuali beberapa keluarga kecil orang Aus. Pada tahun ke-13 dari kenabian, berangkatlah serombongan kaum muslimin dari Yathrib ke Makkah untuk mengerjakan haji. Orang-orang Islam itu mengundang Rasulullah SAW agar mengadakan pertemuan dengan mereka di Aqabah pada hari tasyrik. Sesudah selesai melakukan upacara haji, keluarlah orang-orang Islam dari perkemahan mereka menuju Aqabah secara sembunyi-sembunyi pada waktu tengah malam. Di tempat itulah mereka berkumpul menunggu Nabi Muhammad SAW. Jumlah mereka 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Rasulullah SAW pun datang didampingi oleh Abbas, paman beliau yang di masa itu masih belum menganut agama Islam. Setelah mereka duduk semuanya, maka yang berbicara pertama kali adalah Abbas. Katanya, para Khosraj, kamu semua telah mengetahui bahwa Muhammad SAW ini adalah salah seorang di antara kaum kami. Kami telah membelanya, sebab itu dia terhormat dan terjaga di negerinya. Sekarang dia ingin menyebelah dan menggabungkan diri dengan kamu. Sekiranya kamu benar-benar bermaksud akan setia kepadanya dalam segala hal yang kamu kemukakan kepadanya, dan kamu akan membelanya dari semua orang yang menantangnya, dapatlah saya menyerahkan Muhammad kepada kamu atas pertanggungan jawab kamu sendiri. Akan tetapi, sekiranya kamu akan menyerahkan kepada musuh-musuhnya dan mengecewakannya, maka tinggalkanlah dia dari sekarang. Pembicaraan Abbas ini dijawab oleh Khosraj. Telah kami dengar apa yang kamu katakan, ya Abbas. Maka cobalah Rasulullah SAW sendiri berbicara. Ambillah ya Rasulullah apa yang kamu inginkan buat dirimu dan buat Tuhanmu. Maka berbicaralah Rasulullah SAW, dan beliau membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian beliau berkata, saya ingin mengambil perjanjian dari kamu semua bahwa kamu akan menjaga saya sebagaimana kamu menjaga keluarga dan anak-anakmu sendiri. Kemudian berdirilah 12 orang pemuka-pemuka Khosraj dan Aus dari penduduk Yathrib itu, masing-masing mewakili golongan yang ada dalam kabilah mereka. Mereka berjanji akan membela Nabi Muhammad SAW walaupun harta dan jiwa mereka habis tandas karenanya. Seorang demi seorang menjabat tangan Rasul, tanda bayat yang berarti pernyataan dan sumpah setia. Peristiwa ini dalam sejarah dinamakan Baiatul Aqabah Ats-Tsaniyah, perjanjian Aqabah yang kedua. Q. Hijrah ke Yathrib. Sejak zaman dahulu, kota Yathrib 14 hari perjalanan ke sebelah utara Makkah merupakan stasiun yang penting yang terletak di lalu lintas perdagangan dari Makkah ke Syria. Orang Yahudi dan orang Arab yang beragama Yahudi sejak sebelum Masehi sudah berkuasa di negeri ini. Barulah pada abad ke-5 Miladiyah, orang Khosraj dan Aus berpindah dari Arabia Selatan dan ikut menetap di Yathrib. Karena hidup mereka berdekatan dengan orang Yahudi, maka mereka sedikit banyaknya sudah mengerti tentang ketuhanan, kenabian, wahyu dan akhirat. Maka tidaklah mengherankan apabila orang Arab Yathrib mudah menerima agama Islam. Tatkala Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yathrib, disuruhnyalah para sahabat-sahabatnya berpindah ke sana. Berkata Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan orang-orang Yathrib sebagai saudara-saudara bagimu,
dan negeri itu sebagai tempat yang aman bagimu. Orang-orang Quraisy sangat terperanjat setelah mengetahui perkembangan Islam di Yatsrib itu. Mereka merasa khawatir jika Nabi Muhammad SAW berkuasa di Yatsrib itu, karena tentulah Nabi Muhammad dan pengikutnya akan menyerang kafilah-kafilah dagang mereka yang pulang pergi ke Syam. Hal demikian berarti kerugian bagi perniagaan mereka. Oleh karena itu, sebelum terlambat, mereka harus bertindak cepat dan tegas terhadap Nabi Muhammad SAW selagi dia belum ikut pindah ke Yatsrib. Maka bersidanglah pemuka-pemuka Quraisy di Darun Nadwa untuk merencanakan tindakan apakah yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad harus dibunuh demi keselamatan masa depan mereka. Untuk melaksanakan pembunuhan ini, setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemuda pilihan. Dengan demikian, bila mana Nabi Muhammad SAW berhasil dibunuh, keluarganya tidak akan mampu menuntut bela kepada seluruh suku. Rencana keji kaum Quraisy ini telah diketahui oleh Muhammad SAW dan beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar segera pindah ke Yatsrib. Hal ini beliau beritahukan kepada sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar meminta kepada Nabi supaya diizinkan menemani beliau dalam perjalanan yang bersejarah ini. Nabi setuju dan lalu Abu Bakar menyediakan persiapan untuk perjalanan ini. Pada malam hari, waktu pemuda-pemuda Quraisy sedang mengepung rumah Nabi dan siap akan membunuh beliau, Rasulullah SAW berkemas-kemas untuk meninggalkan rumah. Ali bin Abi Thalib disuruh menempati tempat tidur beliau supaya orang-orang Quraisy mengira bahwa beliau masih tidur. Kepada Ali diperintahkan juga supaya mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau kepada pemiliknya masing-masing. Kemudian dengan diam-diam beliau keluar dari rumah. Dilihatnya pemuda-pemuda yang mengepung rumah beliau sedang tertidur, tak sadarkan diri. Alangkah kejinya mukamu, kata Rasulullah SAW, seraya melemparkan pasir di atas kepala mereka. Dengan sembunyi-sembunyi beliau pergi menuju rumah Abu Bakar. Kemudian mereka berdua keluar dari pintu di belakang rumah dengan menaiki unta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar menuju sebuah gua di Bukit Sur sebelah selatan kota Makkah. Lalu mereka bersembunyi dalam gua itu. Setelah pemuda-pemuda itu mengetahui bahwa Nabi tidak ada di rumah dan terlepas dari kepungan mereka, maka mereka menjelajahi seluruh kota untuk mencari Nabi SAW, tetapi tidak juga bertemu. Akhirnya mereka sampai juga di Gua Sur, tempat Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi. Tetapi dengan perlindungan Allah, di muka gua itu terdapat sarang laba-laba berlapis-lapis, seolah-olah terjadinya telah lama sebelum Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalamnya. Melihat keadaan yang demikian, pemuda Quraisy itu sedikit pun tidak menaruh curiga. Setelah 3 hari lamanya mereka bersembunyi dalam gua itu dan keadaan sudah dirasakan aman, maka Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid barulah meneruskan perjalanan menyusul pantai Laut Merah, dan Ali bin Abi Thalib menyusul kemudian. Dengan berpindahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ini, berakhirlah periode pertama sejarah risalahnya. Tidak kurang 13 tahun lamanya berjuang antara hidup dan mati menegakkan agama Allah di tengah masyarakat Makkah. Peristiwa sejarah tersebut dituangkan dalam firman Allah SWT, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy
memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surat ke-8 ayat 30, dan lihat juga Quran surat ke-9 ayat 40. Yasrib menjadi Madinatun Nabi. Setelah mengarungi padang pasir yang sangat luas dan amat panas, akhirnya pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, tibalah Nabi Muhammad SAW di Quba, sebuah tempat kira-kira 10 km jauhnya dari Yasrib. Selama 4 hari beristirahat, Nabi SAW mendirikan sebuah masjid, yaitu Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama kali didirikan dalam sejarah Islam. Pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 622 Miladiah, Nabi Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib memasuki kota Yasrib dengan mendapat sambutan yang hangat, penuh kerinduan dan rasa hormat dari penduduknya. Pada hari itu juga Nabi Muhammad SAW mengadakan sholat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam, dan beliau pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin, yaitu kaum muhajirin dan ansor. Sejak ini Yasrib berubah namanya menjadi Madinatun Nabi, artinya kota Nabi. Selanjutnya disebut Madinah. Setelah menetap di Madinah, barulah Nabi SAW memulai rencana mengatur siasat dan membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman dan tekanan, mempertalikan hubungan kekeluargaan antara Ansor dan Muhajirin, mengadakan perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dengan orang-orang yang bukan Islam, dan menyusun siasat ekonomi, sosial, serta dasar-dasar daulah Islamiyah. Dalam usaha membentuk masyarakat Islam di Madinah ini, sekaligus beliau berjuang pula memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam yang dibina dari ronrongan musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian, gerak perjuangan Nabi di Madinah ini bersifat dua segi. Pertama, membina masyarakat Islam, dan kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam itu. Demikian para sobat Al-Haqqu TV, materi pada saat ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.